Instagram Sumber Sukses Motor dan AC Mobil Belen juga sering mengedukasi dan menunjukkan bahwa filter dryer itu harus diganti atau sangat disarankan untuk diganti. Ya. Nah, sebenarnya itu filter dryer itu apaan sih? Jadi gini, jadi kalau misalkan ada mekanik merekomendasikan untuk penggantian filter dryer AC, itu sebenarnya bukan berarti filter dryer tersebut rusak. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini, seperti contoh kita ganti oli. Kenapa ketika kita ganti oli itu yang kedua kali alangkah baiknya kita harus ganti filter oli? Bukan berarti filter oli tersebut rusak, bukan. Jadi kenapa harus ganti? Karena ketika kita sudah lakukan penggantian oli yang kedua, kalau filter oli tidak diganti, oli yang kita isi yang baru akan terkontaminasi kembali, menjadi kotor jorok kembali. Jadi alhasil ya sia-sia toh, yang kita isi kembali yang baru bagus hitam lagi gitu, sama seperti AC. Jadi filter dryer itu itulah dia filter oli AC-nya. Jadi alangkah baiknya kalau ketika kita sudah lakukan penggantian oli dengan penggantian freon, ganti saja filter dryer supaya yang kita ganti, yang kita servis itu oli tersebut sudah menjadi tidak terkontaminasi dengan oli-oli yang kotor gitu. Berarti itu barengan ya ketika servis AC ya? Ya benar, baiknya sih diganti. Jadi kinerja pun lebih ringan gitu. Ini kita ada sesi menjawab pertanyaan dari follower di Instagram. Nah, pertama kali pertanyaan dari Bang Rio Yunarso. Biasanya Bang, kalau AC Honda BR-V 2016 itu kendalanya apa aja ya? Thanks. Oke, kalau untuk mobil BR-V sejauh ini biasanya pertama kalau di blower depan sering kotor. Jadi kalau di BR-V itu sering kotor AC-nya karena jarak blower ke karpet mobil itu sangat dekat, jadi sering kotor dan bau. Nah, yang kedua biasanya bagi pengguna BR-V, R3, Mobilio, All New Avanza, Xenia, double blower pasti sering bau pesing, bau amis. Nah, jadi begini, itu biasanya akibat dari jarangnya pemakaian AC. Itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya sering buka kaca ketika berkendara dalam mobil. Jadi yang sejauh ini kita perhatikan kendala di situ gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Conveto. Kenapa pas mesin dingin atau belum dihidupkan dan kita buka AC ada bunyi krek-krek gitu ya? Kalau untuk trouble seperti itu biasanya kita harus melihat dulu case by case ya. Biasanya ada seperti kendala di bagian tensioner, itu ada lahar-lahar yang sudah aus, ataupun di bagian belting tali kipasnya yang sudah mulai aus, ataupun bisa jadi juga kompresor yang sudah mulai timbul gejala-gejala awal gitu. Tapi itu pun memang kita harus lihat dulu dan kita cek lebih detail di lapangan, biasanya kendalanya di mana gitu. Nah, jadi untuk Mas atau Bang atau Kak Conveto itu boleh singgah aja ke AC Mobil Medan ya, biar Ya. dicek lebih lanjut dan bisa diketahui penyebabnya di mana. Oke? Kita tunggu ya. Nah, kemudian berikutnya dari Bang Prindo Tarigan. Mau tanya bos, kenapa kalau malam atau saat hujan AC-nya dingin kali, tapi kalau kurang siang terik kurang dingin? Ya, ini nih yang saya maksud, salah satunya. Jadi hal tersebut itu sudah saatnya mobil kamu itu diservis AC-nya, karena biasanya pertama itu evaporator sudah lengket debu yang sangat pekat, itu biasanya itu. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya harus hidupkan angin kuat nih baru mempan, itu biasanya. Yang kedua, bisa jadi juga freon kamu sudah berkurang. Jadi kalau freon sudah berkurang biasanya ditandai dengan
panas terik tidak mempan. Hujan malam dingin itu dingin sekali.